Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali musuh Anda, kenali kejahatan musuh Anda. Orang yang tidak kenal musuh akan dengan mudah ditipu dan dikalahkan, yang tidak mengenal kejahatan musuh akan mudah menderita dibuatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu apakah Anda dicintai oleh jin? Masya Allah, mungkin aneh, tapi ketahuilah bahwa ini terjadi. Kata para ulama, jin itu sama dengan manusia, ya'kulun wa yashrabun wa yatazawwajun wa yatanakahun. Jin itu minum, makan, kawin, menikah. Yatanasalun, mempunyai keturunan. Bahkan juga kemudian seperti manusia, yakshaku, mempunyai cinta, mencintai. Nah, termasuk kemudian mencintai manusia. Nah, sebagian ahli tafsir beristidlal dengan firman Allah yang menceritakan tentang bidadari surga. Ada dua ayat di surah Ar-Rahman itu bunyinya lam yatmishunna insun qablahum walajan. Ya, hurum maqsuratun fil khiyam lam yatmishunna insun qablahum walajan. Dari surga itu matanya jelita, dipingit di kemah-kemah, belum pernah. Yatmishunna itu disentuh, maksudnya adalah diintimi sebelumnya oleh jin dan manusia. Nah, kata ahli tafsir antara Imam Al-Baghawi, Imam Al-Khazin dan lain segala macamnya, ini menjadikan isyarat bahwa manusia itu bisa berhubungan berhubungan intim dengan jin. Apakah jin sebagai laki-lakinya atau sebaliknya jin sebagai perempuannya. Bahkan kenapa kita ketika berhubungan suami istri itu harus berdoa, ya, supaya dijauhi oleh Allah daripada godaan jin dan syaitan, supaya kemudian tidak ikut jin. Karena orang kalau berhubungan suami istri, ya, tidak membaca doa itu, maka jin ikut, ya. Makan minum tak baca doa, jin ikut makan dan minum dan seterusnya itu. Bahkan kemudian, ya, dalam sebuah riwayat bahwa kalau orang masuk kamar mandi maka dia harus membaca bismillah, kalau tidak maka jin bisa melihat auratnya. Jadi yang membatasi antara aurat manusia dengan pandangan setan adalah membaca bismillah, ya, dan doa sebelum masuk kamar mandi. Nah, apa ciri-cirinya seorang wanita atau laki-laki yang dicintai oleh jin? Yang pertama, sering mimpi berhubungan intim, sering mimpi basah. Nah, 3 kali seminggu atau bahkan setiap malam. Mimpi basah itu kalau hanya sekali setahun atau jarang sekali, bisa karena kematangan hormonal atau karena kecapean olahraga di siang harinya. Tapi kalau sering seperti itu, bisa saja itu indikator seseorang itu dicintai oleh jin. Atau dalam keadaan terjaga dia kemudian merasa berhubungan intim. Ya. Nah, sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT, orang kalau dicintai oleh jin itu bisa berakibat buruk dalam hidupnya. Kalau dia masih gadis atau bujang, bisa terhalang untuk nikah, karena dihalangi oleh jin itu untuk nikah, macam-macam caranya, sehingga dia kemudian sampai tua nggak bisa nikah. Yang kedua, kalau dia sudah nikah bisa diganggu kebahagiaannya. Ada orang suami istri, istrinya sering mimpi hubungan intim, ditanya suaminya, ternyata sering sekali berhubungan intim, dia tidak merasa apa-apa. Dia tidak merasakan kenikmatan berhubungan intim karena diganggu oleh jin itu. Bisa juga kemudian bentuk gangguannya itu, ya, kalau seandainya wanita itu dibuahi, segera kemudian dia hancurkan janin itu, calon janin itu, sehingga kemudian mengakibatkan orang mandul. Jadi mandul itu salah satu penyebabnya adalah gangguan jin. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah, ya, bagi yang belum kena, nah, maka mengantisipasinya adalah dia sebelum tidur itu berwudu, membaca doa, bertawuz kepada Allah SWT. Kalau masuk kamar mandi, kemudian baca doa, baca bismillah, ya, jangan nyanyi-nyanyi di kamar mandi, ya. Kalau laki-laki jangan tidur telungkup, perempuan jangan tidur telentang seperti itu, ya. Lalu kemudian kalau sudah kena, nah, maka diruqyah, baik dengan ruqyah mandiri maupun ruqyah oleh orang lain, dengan cara membacakan ayat Al-Quran, doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita.
Nah, termasuk diantaranya adalah dengan cara meruqyah minyak zaitun. Ya, minyak zaitun diruqyah, lalu kemudian setiap malam sebelum tidur itu dilumuri ke payudara perempuan, kemudian ke duburnya dan ke kemaluannya. Setiap malam juga seperti itu untuk menghalangi jin itu di dalam jimaknya, sembari terus mendekatkan diri kepada Allah, menjaga wudu, ya enggak? Kemudian banyak-banyak bertawuz, banyak-banyak baca Quran dan seterusnya, serta bertobat kepada Allah tentunya, karena bisa saja ya seseorang dimasuki oleh jin, dicintai oleh jin itu karena kekurangannya, karena kelemahan-kelemahannya, kealpaan dan kelalaiannya. Jadi seseorang bisa dicintai oleh jin. Bahkan ulama sebenarnya lebih jauh berbicara bahwa jin dan manusia itu bisa nikah. Nah, cuman ya banyak ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Sebab nanti bagaimana keturunannya, lagi pula ya siapa yang jadi wali, siapa yang jadi saksi dan seterusnya itu. Tapi pada prinsipnya kata para ulama itu bisa. Jadi orang bisa dicintai oleh jin, bisa berhubungan intim dengan jin, tetapi itu sangat berbahaya karena akan mengganggu kebahagiaan, akan menghalangi kita untuk nikah dan seterusnya. Antisipasi ini ya, kalau sudah kena, cari solusi secara islami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya John Pamir mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.